Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya bilangkan kita gembira, kita senang semuanya. Ternyata di dalam rawi Ad-Diba juga dituliskan fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Fahtadzal arsyu taraban wastibsyara, dan arasnya Allah berguncang riang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tiang arasnya Allah. Kalau tiang ini goyang, kabur lu semua. Rubuh. Tapi tiang arasnya Allah ditanya sama Allah, wahai aras, apa yang membuatmu terguncang? Kami bergembira ya Allah. Saya bergembira atas sebentar lagi akan dikeluarkan seorang nabi yang dimana aras ini adalah engkau buat karena beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kita lihat tuh nabi dicintain sama semua makhluk. Ada yang ngomong, Habib datang ke rumah saya pak, pakai celananya kayak orang kebanjiran. Sejak kapan Kuningan banjir? Kan gue bingung. Kuningan banjir, Cirebon tenggelam. Betul nggak? Tuh, dia datang ke rumah ketok pintu. Assalamualaikum. Kebetulan saya sendiri, istri saya nggak ada, anak saya nggak ada. Saya buka pintu. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong sama kain sarung aja. Begitu saya buka pintu, maaf, Habib Rifkinya ada. Yang buka pintu kan gua. Ada pak, silahkan masuk. Pak maaf mau minum kopi, mau minum teh. Gak usah. Dalam hati, alhamdulillah dah. Lagu sendiri-dirian. Saya masuk ke kamar, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya keluar. Begitu saya keluar, dia pelongok ngeliat saya. Saya Habib Rifki. Dia pikir Habibnya gede, badannya bewokan, sangar. Hello Kitty nggak taunya. Lah orang segini manisnya. Betul nggak pak? Laki aja jatuh cinta. Gimana lu? Ya. Dia tanya pak sama saya. Habib. Saya ngelihat di video-video Habib. Wah followers gua nih. Habib selalu mengajak jamaah bersolawat. Ingat kepada Nabi. Memuliakan, mengagungkan Nabi. Apa manfaatnya buat kita? Sedangkan solawat itu adalah berupa doa. Dan selama ini doa yang kita panjatkan, solawat yang kita panjatkan itu adalah berupa doa. Maka Allah, Nabi SAW ini adalah seseorang yang membutuhkan doa kita. Gue tampol orang tua, gue gak tampol, gue gerem. Bapak, solawatnya setiap manusia, hamba seperti kita, betul itu berupa doa. Namun solawat yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Satu solawat yang kita panjatkan, 10 Allah ganti buat kita. Betul apa enggak? Ini sahih bukan? Ada enggak di dalam hadis? Oke. Jawabannya dia apa? Habib salah. Oke, kalau saya salah saya minta maaf. Ini orang umurnya 73 antara 75 tahun umurnya. Udah tua lah. Udah mau mati masih mikirin Nabi aja. Gue bingung aja nih orang. Terus dia bilang, apa manfaat kita memuliakan dan mengagungkan Nabi? Pak, alam semesta ini kita diciptakan juga karena Nabi Muhammad SAW. Lu buat apa? Nabi kan manusia biasa. Bukan manusia yang bagaimana, kan enggak. Nabi bukan malaikat. Dia sebut ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terusin.
Terusin ayatnya, jangan cuma sampai situ, terusin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul hasbiyallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Tuh kita lihat, jangan cuma sepenggalnya doang Bapak. Baca ayatnya. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Betul, memiliki rahman, kedudukan yang sempurna. Beban umatnya dipikul. Beban umat dipikul. Jangankan kita nih mau mikul beban umat. Beban hidup udah susah. Betul nggak? Beras makin bulan makin naik. Telur makin lama makin naik. Pengen punya telur sendiri rasanya. Kemarin kan begitu. Kita bilang cabai mahal. Nyaut. Kalau mau cabai nggak mahal tanam aja cabai sendiri. Lah begitu. Ntar gue tanam gue nggak bagi loh. Terus ini. Jangan sentimen Bapak sama Nabi. Nabi itu beban umat dipikul. Kita ini udah susah dalam hidup. Alhamdulillah sampai mati Nabi Muhammad nungguin kita. Sampai ke dalam surga pun Nabi Muhammad nungguin kita. Jawab apa lagi? Habib salah. Oke, gue salah lagi, nggak apa-apa. Lah namanya juga anak-anak, mungkin di pikiran dia, orang dia udah tua, umurnya lebih banyak, dia lebih tahu ilmu. Saya ngejelasin, baik kalau saya salah saya minta maaf Bapak. Sudahlah Bib, berhentilah. Apa sih yang dicari dari Nabi Muhammad? Dia sebenarnya nggak ngomong Nabi Muhammad. Apa sih yang dicari dari Muhammad? Dia nggak pernah sebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah. Apa sih yang dicari dari Muhammad? Saya bilang, Pak berkah. Satu lagi, Bapak tolong kalau sebut nama Nabi agak mulia dikit. Kenapa kita memanggil Nabi? Harus Sayyidina Muhammad, harus Nabi SAW, harus Rasulullah. Kenapa? Kita nggak mungkin manggil orang tua kita manggil nama Marni, Ujang. Pasti panggilan Bapak, Ibu. Kenapa? Memuliakan keduduk. Manggil orang tua aja kita mesti mulia. Masa manggil Nabi cuma nama aja? Dia rubah panggilannya menjadi Nabi Muhammad dia bilang. Tapi nggak pakai sallallahu alaihi wasallam. Terus Bib, apa yang dicari dari Nabi Muhammad apa sih? Berkah. Habib, saya diketawain Bapak Ibu. Habib, emang Nabi Muhammad ada berkahnya di mana? Berkah itu cuma dari Allah, bukan lewat Nabi. Oh gitu. Pak, maaf, ada satu riwayat, saya cerita. Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu, tatkala beliau lapar, ahlu suffah, ada ahlu suffah ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih orangnya 80 sampai 100 orang. Dalam keadaan lapar, seluruh ahlu suffah lapar. Imam Bukhari ngelihat dari jauh ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Didatengin Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar tentang ayat Allah yang berbunyi ini. Coba jelaskan kepadaku. Dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar panjang kali lebar. Imam Bukhari lapar. Sebenarnya yang ditunggu kalau ada seorang santri yang datang kepada ashabi Rasulullah, maka mereka akan menanyakan, Bukhari udah pada makan apa belum? Biasanya pertanyaannya begitu. Ini hari yang ditanya bukan itu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Enggak, udah cukup. Lihat dari jauh ada Sayyidina Umar. Didatangi lagi Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku mendengar hadis Nabi SAW seperti ini. Imam Bukhari pikiran jawabannya lebih pendek karena hadis. Yang dijawab apa Mas Sayyidina Umar? Dijawab panjang kali lebar. Perut makin perih. Ditanya lagi Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Yang pertanyaan yang diharapkan, yang pertanyaannya itu, wahai Bukhari, ahlu sufah dan kalian sudah makan apa belum? Ternyata pertanyaannya bukan itu. Yang ditanya, ada lagi nggak pertanyaannya? Imam Bukhari berkatakan, udah cukup. Udah nggak ada lagi udah. Takut panjang. Yang dilihat dari jauh ada Rasulullah di depan pintu rumah. Didatengin Rasulullah. Nggak banyak tanya,
Mau nanya hadis, nanya ayat gak berani. Kenapa? Sahabatnya aja ngejelasin panjang lebar. Gimana nabinya? Gak berani nanya panjang lebar. Langsung to the point. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Bukhari? Ya Rasulullah, ada gak makanan di rumah? To the point aja langsung. Ditanya, ya Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ya Rasulullah, sesungguhnya kita ini memiliki satu mangkuk susu. Coba bawa keluar susunya. Diambil susunya sama Nabi. Dikasih. Ini buat siapa? Ahlu sufah juga belum pada makan ya Rasulullah. Katanya Imam Bukhari. Disuruh panggil ahlu sufah. 80 sampai 100 orang dipanggil. Kenapa? Suruh minum. Imam Bukhari makin puyeng. Ini susu cuman semangkok. Disuruh minum 100 orang. Beak aing. Beak udah. Minum semua nih sampai kenyang, ahlu sufah kenyang minum. Dikasih lagi, pikiran dikasih Imam Bukhari. Enggak, dipanggil Siti Aisyah. Ya Aisyah, minum. Imam Bukhari makin leles. Ya Allah. Beak, udah beak. Diminum sama Siti Aisyah sampai kenyang. Rasulullah memerintahkan, ya Aisyah, minum sampai kenyang. Minum. Selesai minum. Diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum. Rasulullah sambil duduk minumnya. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi. Minum lagi. Sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali. 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat Imam Bukhari menyumpah. Wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku. Sampai kembali ke tanganku. Tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut. Melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah enggak tangan Nabi? Berkah enggak tangan Nabi? Gimana tangan lu? Ini punya air 1 gelas nih. Punya keluarga 5. Kira-kira habis gak? Mungkin gak habis-habis mungkin. Kecuali minumnya dari toren. Betul? Beda tangan kita sama Nabi. Nabi tangannya berkah. Diminum sama Imam Bukhari. Sampai kenyang. Sampai celentang. Udah ya Rasulullah udah. Minum lagi. Kata Rasulullah minum lagi. Enggak ya Rasulullah. Ini susu udah gak muat di lambung saya katanya. Sampai kenyang Imam Bukhari karena keberkahan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya dari mana, Bib? Ini kisah, Pak. Ini kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang mengeluarkan firman ini. Saya baru dengar, makanya ngaji dalam hati saya, makanya ngaji.